Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahlan PTI, mahasiswa PPG Darjat Universitas Toto Krama Palu. Pada hari ini melakukan pengambilan video, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Juli tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semua sehat ya? Sehat. Sebelum kita memulai kegiatan kita kali ini, ya, kita awali kegiatan kita ini dengan membaca doa untuk memulai pelajaran. Baik, untuk memimpin kegiatan ini, ketua kelasnya saya mohon kesediaannya untuk memimpin teman-temannya untuk memimpin doa dan membaca beberapa ayat-ayat pendek. Silakan ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan sedikit membaca surat-surat pendek. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Baik. Jadi terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin teman-temannya untuk membacakan doa untuk memulai pelajaran. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama tadi, apa yang kita lakukan ke depannya nanti akan mendapat nilai pahala atau dicatat menjadi sebuah amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini, ya, Pak Guru ingin mengecek kehadiran siswa dulu ya. Jadi Pak Guru absen, yang hadir jawab hadir ya. Baik. Muhammad Al-Farid Hadir. Ibnu Umar Hadir. Rukaya Hadir. baik. Semua hadir ya. Semua hadir. Baik. Anak-anakku yang saya banggakan, ya, seperti biasa tadi Pak Guru sudah mengecek kehadiran. Ya, pada pertemuan pertama kita di semester 1 ini semua hadir. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa. Baik. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, tema kita pada hari ini adalah kearifan Nabi Muhammad wujudkan kedamaian. Kemudian subtemanya kondisi masyarakat Mekah atau masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian kompetensi dasarnya, yang pertama meyakini misi dakwah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, merespon keteladanan perjuangan Nabi dan para sahabat menghadapi masyarakat Mekah. Dan yang ketiga, memahami sejarah Nabi Muhammad dalam membangun peradaban Islam. Kemudian IPK-nya, indeks pencapaiannya, ya. Dengan mempelajari materi ini, ya, peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan keadaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan IPK yang ketiga, dengan mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Itu ya, jadi tiga ya. Yang pertama menjelaskan keadaan masyarakat kota Mekah sebelum Islam.
Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian materi kita, ya. Tadi subtema Pak Guru sampaikan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, untuk mengetahui kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan berbicara tentang yang pertama adalah kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Yang kedua, kondisi sosialnya. Masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi dua itu ya. Kita akan berbicara tentang masyarakat Arab, kepercayaan masyarakat Arab atau masyarakat Mekah sebelum Islam, dan kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, ya, Pak Guru ingin menjelaskan dulu, ya, apa itu sejarah kebudayaan Islam. Apa itu sejarah kebudayaan Islam? Kemudian apa tujuan kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam? Jadi dengan mengetahui ini, nantinya akan menumbuhkan semangat kamu untuk mau bersungguh-sungguh mempelajari sejarah Islam, ya, supaya untuk apa kita pelajari ini. Jadi kita tanamkan dalam diri kita bahwa dengan mempelajari sejarah, inilah nanti yang akan kita peroleh. Siapa yang sudah pernah mendengar apa itu sejarah? Apa sejarah? Kegiatan atau peristiwa yang terjadi pada masa itu secara umum. Sejarah itu adalah kegiatan ataupun kejadian yang terjadi pada masa lampau, diceritakan oleh kita di masa sekarang. Itulah sejarah. Kemudian sejarah kebudayaan Islam tinggal dikaitkan. Jadi kejadian yang terjadi pada masa lampau yang kaitannya dengan kebudayaan Islam. Kira-kira sebagai umat Islam untuk apa kita mengetahui sejarah kebudayaan Islam? Ya. Perlu nggak kita pelajari ini? Perlu. Karena yang kita pelajari ini adalah yang sejarah munculnya agama yang kita anut sekarang. Masa orang Islam nggak tahu sejarah Islam? Jadi itu ya. Jadi kalau mengaku dirinya Islam harus belajar sejarah Islam. Maka dari itu, ketika penyampaian materi nanti, tolong diperhatikan tolong disimak dengan baik. Untuk kegiatan ini, yang kaitannya dengan kedua materi yang Pak Guru tuliskan di papan, ya, lebih awal kamu amati video yang Pak Guru tayangkan di papan tulis, ya. Kemudian ada nanti yang kurang kamu pahami, ditanyakan, ya. Ingat, sekali lagi amati video yang Pak Guru tayangkan di depan, video pembelajaran yang Pak Guru tayangkan di depan. Nanti setelah video ditayangkan, Pak Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan itu, ya, bisa bersumber dari siswa, bisa bersumber juga dari Pak Guru. Kemudian tidak selamanya ketika siswa bertanya, guru harus menjawab. Ya, siswa bertanya, siswa lainnya harus menjawab. Saya tugasnya hanya mengarahkan, ya, menyempurnakan kalau sudah tidak sempurna. Itu ya. Baik, silakan simak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi mudah-mudahan kita yang belajar pada pagi hari ini mendapat lindungan dari Allah dan mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku yang sangat saya banggakan, materi kita adalah kondisi masyarakat Arab sebelum Islam.
di mana kita akan membahas tentang kepercayaan masyarakat Arab dan kondisi sosial masyarakat Arab Islam. Baik, kita mulai ya. Kepercayaan masyarakat Mekah atau masyarakat Arab. Jadi pada awalnya masyarakat Mekah itu menganut agama tauhid, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran tauhid adalah agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ajaran ini kemudian diteruskan oleh Nabi Ismail atau putranya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi perpindahan kepercayaan menjadi penyembahan terhadap berhala. Jadi ajaran penyembahan terhadap berhala ini dibawa atau dipelopori oleh Amir bin Lubai, yaitu petinggi suku Hujah pada saat itu. Amir bin Lubai membawa berhala ke Mekah dan mengajarkan cara penyembahan berhala kepada penduduk kota Mekah. Berhala tersebut diberi nama Hubal dan menjadi pemimpin berhala-berhala lainnya seperti Lata, Uja, Mana. Kemudian berhala-berhala tersebut berjumlah 360 berhala sehingga Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika masyarakat Arab melakukan penyimpangan dari ajaran tauhid, sehingga masa tersebut dikenal atau disebut sebagai masa jahiliyah. Adapun faktor-faktor penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh yang pertama, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka. Jadi kekhawatiran mereka, ya, makanya mereka mencari-cari Tuhan. Kemudian faktor kedua, kecenderungan yang kuat, ya, mengagungkan leluhur yang telah berjasa. Jadi ini faktor penyimpangan yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam. Selanjutnya di samping menyembah berhala, ada kepercayaan-kepercayaan lain yang berkembang di Mekah, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin, roh, atau hantu. Kemudian yang kedua, kondisi sosial masyarakat Mekah atau masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kuat daya ingat, ramah, pola hidup sederhana, ahli syair, dan lain-lain. Karakter-karakter baik tadi terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka suka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti zina, judi, merampok, menempatkan perempuan pada titik terhina, mengubur bayi perempuan. Jadi untuk pertemuan ini, video pembelajarannya kita akhir sampai di sini. Mudah-mudahan dari video ini bisa dipelajari, bisa dipahami penyampaiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Baik, dari penyampaian ini kira-kira ada yang bertanya? Kaitannya dengan materi kita, kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ada yang bertanya? Silakan. Baik, Nana, silakan bertanya. Agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Tadi penjelasan dari video yang Pak Guru tanyakan tadi, ya, siapa bisa
menjawab pertanyaan kemana? Agama. Silakan. Tauhid. Yang kedua, ya, menyembah berhala boleh. Kemudian Menyembah bulan. menyembah roh, bulan, Malaikat. menyembah malaikat. Kemudian pertanyaan kedua, apa juga? Kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi kondisi keadaan sosialnya bagaimana? Jadi hidup dan kehidupan masyarakat Islam sebelum masyarakat Mekah sebelum Islam itu kacau balau. Kenapa kacau? Karena mereka tidak memiliki yang namanya agama. Jadi Pak Guru katakan tadi, agama itu sangat penting dalam kehidupan kita di masa sekarang. Karena kalau tidak memiliki pegangan agama, ya, apa yang terjadi pada masa jahiliyah itu bisa terjadi pada masa kita sekarang. Itu ya. Yang pertama, pembahasan tentang kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ya. Bisa juga kita katakan ini adalah apa sih agama masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi dalam sejarah, ya, diceritakan bahwa sebelum kedatangan Islam, dengarkan dulu ini. Sebelum kedatangan Islam, ya, masyarakat Arab itu sudah memiliki agama yang namanya agama Tauhid. Apa agama Tauhid? Siapa yang bawa agama Tauhid? Nabi. Ya. Apa yang dimaksud dengan agama Tauhid? Agama yang hanya mempercayai akan adanya Tuhan yang Maha. Mereka percaya Tuhan itu satu. Tuhan itu ada. Kita kembali lagi. Siapa yang membawa ajaran Tauhid? Ajaran Tauhid dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ibrahim wafat, dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ismail wafat, ya, terjadi kekosongan kepemimpinan. Tidak ada lagi figur yang bisa dijadikan patokan oleh umat atau oleh masyarakat Mekah pada saat itu. Pada siapa lagi kita bertanya? Ya. Sehingga apa yang terjadi? Suatu ketika, ini cerita ya, suatu ketika Amir bin Lubai, ya, ini namanya ya, Amir bin Lubai. Siapa Amir bin Lubai? Seorang petinggi suku Hujam saat itu. Ya. Amir bin Lubai ini pergi ke Syria, sama, jalan-jalan ke Syria. Nah, di Syria, di Sam itu, ya, Amir bin Lubai melihat ada tata cara peribadatan orang Sam itu. Bagaimana peribadatan mereka? Mereka menggunakan patung sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, atau menyembah berhala. Menjadikan ini konsep awalnya bukan berhala itu bukan Tuhan, tetapi berhala itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amir bin Lubai tertarik, sehingga Amir bin Lubai meminta kepada tokoh masyarakat di Syam itu, ya, dan bawa pulang sebuah berhala yang besar yang diberi nama Hubal. Kemudian Amir bin Lubai mencontohkan bagaimana cara beribadah, cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berhala. Ingat, konsep awal berhala itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kenapa tadi? Karena terputusnya risalah itu dalam istilah Islam, tidak ada lagi figur seorang nabi, ya. Maka berubahlah konsep itu. Berhala itu bukan lagi sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melainkan berhala adalah Tuhan. Sehingga pada saat itu
Di tengah kota Mekah terdapat 360 berhala. Kalau ratu ini purba berhala, 360 berhala. Ya. 360 berhala. Gitu ya. Di mana berhala itu diketuai oleh Hubal. Berhala besar yang dibawa oleh Amir bin Hubal tadi. Ya. Diketuai oleh Hubal. Di antaranya 360. Lata masuklah di sini, Lata, Uja dan Mana. Gitu ya. Ini kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Mekah. Yang pertama, masyarakat Mekah sebelum Islam memiliki agama tauhid. Kemudian ada juga yang menuhankan malaikat. Selain yang beragama tauhid yang mengakui keesaan Tuhan itu tadi, ada juga yang menuhankan malaikat. Kenapa dianggap Tuhan malaikat? Karena mereka beranggapan malaikat itu adalah putrinya Tuhan. Kemudian selain menyembah malaikat, apa lagi? Menyembah roh, jin, pohon-pohon besar. Jadi sesuatu yang baru yang misalnya ketika matahari itu muncul, oh itu Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kenapa? Tidak adanya figur seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dan yang akan menjadi pencerahan kepada masyarakat. Sehingga apa? Ya, karena kepercayaannya sudah tidak ada yang menjadi, tidak ada yang membimbing mereka, ya, maka larinya ke kondisi sosial. Kita berbicara tentang kondisi sosial. Ini membuktikan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak ada agama, jadi bisa dibayangkan bagaimana keadaan masyarakat kita. Itu ya. Ya. Kondisi sosial. Bagaimana kondisi sosial? Bagaimana keadaan kehidupan keseharian masyarakat Mekah pada saat itu? Sebelum Islam. Sebelum Islam. Kalau kita berbicara tentang kondisi sosial, sudah dikasih gambaran tadi ya, kepercayaannya seperti itu ya. Acap bala sudah tidak ada figur seorang yang dapat diikuti. Ya. Dalam ya keadaan masyarakat yang tidak memiliki pegangan keagamaan, tidak memiliki pemahaman keagamaan, ya, ada itu yang dikenal dengan istilah jahiliyah. Apa itu zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Bodoh dari segi apa? Segi agama. Kenapa bodoh dari segi agama? Karena ini tadi terputusnya tidak ada figur yang dapat dicontoh. Sehingga apa? Ya. Kenapa Pak Guru katakan hanya bodoh dalam pengetahuan agama? Terbukti karena mereka pada saat itu, ya, daya hafalannya kuat, daya ingatannya kuat. Bahasa Arab pada saat itu sebelum kemunculan Islam itu pandai bersaing. Ya. Ingat, tubuhnya kokoh, pola hidupnya sederhana. Ya. Tetapi kebaikan-kebaikan itu terkikis oleh kebiasaan jahiliyahnya, kebiasaan buruknya. Apa kebiasaan buruknya? Suka berjudi, ya. Wanita itu diposisikan pada posisi yang rendah sepanjang sejarah manusia. Wanita itu seolah-olah binatang peliharaan, ya. Bisa dijual, bisa dibunuh, bisa dikawini, bisa diceraiin. Itu dulu ya. Kira-kira kita berhenti dulu sampai di sini. Enak nggak kalau kita hidup pada masa jahiliyah? Tidak. Semua perempuan seolah-olah binatang peliharaan. Itu dibayar. Jadi tujuannya lagi, ya, sampai di sini tujuan kita mempelajari sejarah itu adalah untuk memberikan semangat. Syukur saya tak hidup pada zaman itu. Coba saya hidup pada zaman itu, Anda pada zaman itu tidak mungkin bisa
menikmati yang namanya pendidikan seperti yang kamu rasakan sekarang. Ya. Kita mulai keluar rumah, disembunyiin oleh orang tuanya. Kenapa? Karena kalau didapati akan dihukum. Apalagi kebiasaan mereka. Mereka beranggap bahwa perempuan itu akan membawa kesialan. Punya anak perempuan itu akan membawa kesialan. Kuburlah anak-anak perempuan itu ya. Jadi kondisi sosial bisa dibayangkan. Berarti kalau dalam hidup dan kehidupan kita di masa sekarang, ya ini manfaatnya, manfaat mempelajari sekarang. Ya. Tanpa kita memiliki pengetahuan tentang agama, maka hampir bisa dipastikan pola dan cara kita hidup di dunia ini sama dengan cara atau pola kehidupan masyarakat jahiliyah. Gitu ya. Karena agama yang melarang begitu. Agama yang melarang merendahkan derajat wanita. Bahkan dalam Islam itu wanita adalah yang agama. Coba. Wanita adalah tiang agama. Itu Islam. Jadi perbedaan dengan kebodohan itu tadi jahiliyah itu. Itu ya kondisinya ya. Jadi kembali lagi ke kondisi sosial ya. Pak Guru tidak mengatakan mereka bodoh dalam segi ilmu pengetahuan. Tetapi ya ini lagi nanti ada poin yang perlu kamu petik di sini. Ya, karena mereka sering melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, maka kebaikan-kebaikan yang biasanya mereka lakukan, hidup sederhana, daya ingatnya kuat, tubuhnya kokoh, pandai bersaing. Karena mereka sering melakukan hal-hal yang negatif, maka perbuatan baik lama-kelamaan terkikis oleh kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan kehidupan kita sekarang, di masa sekarang. Ya. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh agama, maka akan sia-sialah perbuatan baik yang kita lakukan. Siapa yang mau bekerja tanpa digaji? Ini bahasa kita, bahasa dunia. Siapa yang mau bekerja tanpa digaji? Tidak. Ada nggak? Tidak ada manusia yang bekerja tanpa digaji. Karena pekerjaannya sia-sia. Begitu juga dengan orang yang melakukan kebaikan, tetapi malah tidak pernah terlepas dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah kita. Apa yang kita pelajari dapat atau mampu terserap oleh kita, oleh kamu sebagai objek daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, dan Pak Guru akan sampaikan bahwa minggu depan kita akan mempelajari materi tentang masih lanjutan ini ya, kondisi ekonomi masyarakat Mekah pra-Islam dan kondisi politik masyarakat Mekah pra-Islam. Jadi di rumah apa yang Pak Guru sampaikan ini tadi tolong dilihat-lihat supaya di depan sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama tutup kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.